Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekanku semuanya. Di kali ini rekan-rekanku yang hadir semuanya terima kasih saya ucapkan ya. Ya masih dalam seputaran ternak kita, yaitu ternak puyuh yang ada di kandang kami, yaitu di wilayah Jambi kawan. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang ada di Jambi yang mau belajar, yang tanya-tanya ya silahkan. Tapi kemungkinan besok, biasanya di hari Minggu kami membuka diri untuk rekan-rekan yang mau datang ya. Besok ini sudah ada 3 orang kalau nggak salah yang mau datang belajar ternak ya, silahkan saja tanpa dipungut biaya. Ya, tanpa dipungut biaya. Baik rekan-rekanku, kali ini terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Subscribe tentunya ya, yang kita tunggu-tunggu itu subscribe agar supaya channel kita bermanfaat, berkembang, dan juga apa yang kami upload nanti akan ada pemberitahuan di HP kawan-kawan semuanya. Jadi pemberitaannya seperti apa, informasinya seperti apa, kontennya seperti apa ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan juga di ajang kita di sini mungkin ya, di channel saya ini mudah-mudahan banyak manfaatnya ya untuk kita saling berbagi. Nah, kawanku semuanya, kali ini di edisi kali ini kami ingin memberikan tips agar menjaga kualitas telur kawan. Jadi kita menjaga kualitas telur dan juga merawat, sekaligus merawat puyuh dan juga merawat semuanya lah pokoknya. Merawat telur iya, kemudian merawat dari kesehatannya juga iya. Nah, inilah caranya kami. Kami di sini menggunakan cairan desinfektan, akan membersihkan, yaitu di mana letak-letak telur ini yang mudah terkena dengan bakteri, yang mudah terkena dengan yang mudah terkena dengan kuman. Nah, itu disinilah akan kami bahas ya. Tentunya jangan lupa subscribe dulu, dan juga jangan di skip video saya agar supaya tidak gagal paham, agar supaya bisa memahami dan supaya bisa menerapkan tentunya ya. Nah, di sini saya menggunakan cairan ini saja dah. Ini biofektan. Ini ya sama saja, biofektan. Tetapi kalau ini kita terkena dengan air minumnya, terkena dengan makanannya juga nggak masalah ya. Ini dosisnya 1 liter nih 1 tutup, atau 2 liter 1 tutup, saya lupa ya, agak banyak juga, itu nggak masalah sih ya. Ini airnya setengah ember di sini kawan, kami memberikannya 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 5 tutup lah, nggak apa-apa, kita makin banyak juga tidak apa-apa. Kita aduk-aduk dulu. Baunya ya lumayan kawan. Jadi kami menggunakan busa seperti ini ya. Karena apa? Karena disinilah sentralnya telur itu terkadang menjadi banyaknya debu, banyaknya kuman. Karena apa? Karena telur yang baru keluar dari puyuh ini belum serta-merta kering kawan. Terkadang dia masih dalam keadaan basah ya, dalam keadaan masih tertutupnya cairan dari dalam, cairan dari dia baru bertelur itu kayak ada cairan yang untuk menutup telurnya. Nah, sehingga khawatirnya kita lengket di sini, di debu-debu ini, dan kemudian menjadi kuman. Kemudian telur tidak bisa tahan lama. Biasanya seperti itu kawan. Makanya ya, kita bersihkan. Aman kawan. Cara membersihkannya seperti ini. Kita lap saja di sini. Di daerah sentralnya sini, yang tempat pemberhentian telur terakhir. Nah, ini tempat pemberhentian telur terakhir. Apa tuh kalau disingkat itu? Nah, ini harus kita rajin kita bersihkan kawan. Jangan sampai ada sisa-sisa telur yang ada di sini. Nih, sisa telur pecah ini kalau bisa jangan sampai ada di sini. Karena apa? Bisa menimbulkan ya penyakit itu tadi kawan. Bisa menimbulkan bakteri itu tadi. Makanya kalau bisa sekali panen, sekali panen. Nah, ini kotorannya seperti ini. Ini wadah kotoran kita tarik agar supaya air minum tidak terkena. Ini adalah pembersihan menghindari adanya banyaknya bakteri kawan. Jadi supaya bakteri itu mati ya, bakteri itu mati ya.
Ini rajin dilakukan saja seminggu sekali ataupun kira-kira ya, kira-kira itu sudah jalan telur ini sudah mulai kotor kawan. Jadi harap dibersihkan karena sentral menjaga kualitas telur itu di sini. Di tempat inilah kita menjaga kualitas telur kita agar supaya fresh terus dan tidak mudah busuk kawan. Karena kalau mudahnya busuk itu berpengaruh dari kotoran-kotoran yang ada di sini, dari debu-debu di sini. Saya yakin kandang kawan-kawan itu juga pasti banyak debu. Semakin kita bersihkan, semakin malah banyak debu. Nah, di situ terkadang itu yang membuat kita kebingungan di situ. Kenapa semakin sering kita bersihkan malah semakin berdebu. Nah, ini yang membuat pertanyaan yang sampai hari ini pun saya masih pusing ya, karena semuanya ya kodrat itu tadi ya. Alam itu tadi, semuanya adalah alam ya. Ya adanya debu. Kemudian bisa dibersihkan, disapu gitu. Jadi rekan-rekanku semuanya, kalaupun memang tidak ada cairan disinfektan yang beli, itu bisa juga menggunakan sabun cair ya, atau rinso atau deterjen cair lah, tentunya deterjen yang cair terus kemudian Baiklin ya, itu bisa juga. Nah, komposisi takarannya ya kira-kira saja kawan, jadi agar supaya tidak kebanyakan dan pas gitu ya, karena kuman bakteri itu kan mampu dibunuh dengan cairan disinfektan itu tadi. Jadi rekan-rekanku semuanya, kunci kebersihan itu adalah kunci keberhasilan itu adalah menjaga kebersihan kawan. Jadi kalau kandang kita tidak bersih, kemudian banyaknya kotoran, banyaknya kuman, yaitu penyakit akan mudah datang, sehingga kita sendiri menjadi walahan dibikinnya karena banyaknya penyakit, karena kandang timbulnya dari tidak bersihnya kandang itu tadi kawan. Jadi disinilah kita penentuan kita, disinilah untuk membersihkan, menjaga, merawat. Nah itu penting kawan-kawanku semuanya. Jadi jangan sampai ternak kita itu kita abaikan ya. Jadi kita perlakukan ternak kita itu bagaimana caranya kita memperlakukan anak-anak kita juga seperti itu, agar supaya ya dia sehat kita sehat ya, dia senang kita senang gitu, dia kenyang kita kenyang, jangan kita kenyang dia lapar. Nah karena apa ya, karena kalau kita tidak sayang dengan dia, kalau kita tidak sehati dengan dia ya, sulit kita mau maju, sulit kita mau berhasil dengan urusan kita kawan. Jadi kebersihan adalah nomor satu kuncinya untuk merawat. Kebersihan adalah nomor satu kuncinya untuk keberhasilan merawat ternak ya, maupun ternak apa itu, bukan hanya puyuh saja. Karena keberhasilan itu kalau kita tidak ada perawatan yang ekstra, perawatan yang detail, itu ya jangan mengharap hasil kawan ya. Gimana dianya aja sih kita anggurin saja yang nggak dikasih makan, nggak dibersihkan, nggak dirawat, ya bagaimana dia mau ngasih hasil ke kita gitu kan. Tentunya feedback mereka itu kan harus ada gitu ya. Jadi rekan-rekanku semuanya, saya sarankan kebersihan itu adalah nomor satu. Menjaga kebersihan, menjaga kualitas telur, menjaga semuanya, agar supaya kita di pasaran itu tetap kita tetap kita menjaga kualitas dan kuantitas kita sama-sama tentunya kawan-kawanku semuanya yang ada di mana-mana ya. Jangan lupa jaga kebersihan semuanya. Kebersihan untuk kita, untuk ternak yang kita sayangi, untuk ternak yang selama ini menghasilkan ya, ada pundi cuan di situ. Jadi kita sama-sama memberikan kebersihan, memberikan kenyamanan kepada ternak. Kalau kita ternak kita asal-asalan kawan ya, jangan mengharap hasil ya. Bagaimana kita mau hasil, kitanya saja sudah asal-asalan kan gitu. Tapi kalau kita menjaga ternak, merawatnya itu adalah perawatan-perawatan yang harusnya kita timbulkan di sini kawan. Nah kemudian kita juga jangan terlalu ini ya, kita melakukan penyemprotan juga bisa juga dengan menggunakan air biofektan itu tadi. Karena apa? Menjaga kebersihan kandang maupun ternak. Ini kita semprotkan ke peternak nggak apa-apa kawan. Jadi kita semprotkan ke ternak kita, ke kandang ya. Rajin-rajin kita menyemprot
agar supaya terjamin, terjaga kebersihan, kemudian jauh dari kuman, kemudian jauh dari bakteri, jauh dari penyakit. Makanya saya sarankan kawan-kawan yang sebelum terkena aratan atau sebelum terkenanya virus yang mendadak membuat ternak kita habis, ya antisipasinya seperti ini, perawatan seperti ini. Jangan bosan untuk merawat, jangan bosan untuk memperlakukan ternak-ternak kita. Sayangi ternak kita agar supaya berkembang untuk kita semuanya dan berkembang untuk kemajuan kita semuanya, ya. Perawatan yang detail itu adalah kunci dari segala-galanya, kawan. Jadi kalau kita tidak ada perawatan di sini, ya gimana kita mau hasil, ya? Kembali seringkali saya sampaikan, kalau kita tidak ada perawatan, gimana kita mau hasil tentunya. Ya dibutuhkan dengan perawatan yang detail, perawatan yang ekstra. Kalau memang tidak tahu ya belajar, kalau memang tidak bisa ya tanyakan dengan mungkin kawan kita yang lebih berpengalaman, karena ya dalam merawat ternak itu, dalam namanya merawat itu ya gampang-gampang susah, kawan. Yang jelas intinya jangan males ya, kita harus semangat untuk merawat ternak kita tentunya, ya, agar supaya menghasilkan penghasilan yang memang kita inginkan, bukan yang kita idam-idamkan ya. Kita patok harga dalam sebulan ini harus sekian ya, tidak juga. Kalau saya ya kita ikuti alur rezeki lah. Yang penting dia kita rawat dengan ikhlas, maka dia akan mengeluarkan rezeki untuk kita dengan ikhlas. Ya, imbal baliknya seperti itu saja, kawan. Jadi rekan-rekanku semuanya saya sarankan jagalah kebersihan, rawatlah puyuh dengan detail, ya. Kita rawat telur ini tadi agar supaya tidak mudah busuk, agar supaya tetap fresh di pasaran, tetap bagus di pasaran. Jadi kita mempertahankan kualitas telur kita, ya. Dengan inilah cara kita. Kalau kita biarkan di sini banyaknya debu, itu nanti akan menimbulkan telur kita penuh bakteri dan penuh resiko, kawan. Mudah busuk iya, kemudian mudah bau iya, tidak layak iya. Nah itu makanya harus rajin dalam tahap-tahap pembersihan kandang, ya. Oke kawan-kawanku semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ambil yang sisi yang bagusnya, ambil hikmahnya, ambil yang terbaik, lakukan dengan cara-cara seperti ini agar supaya ternak kita terjaga kesehatannya, terjaga kebersihannya, semuanya terjaga kebersihannya, semuanya terjaga kesehatannya, ya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Kita tunggu sama-sama demi kemajuan kita semuanya beternak. Jangan sungkan tanya, jangan sungkan komen, ya. Kalaupun memang belum kita bahas ya, belum kita balas ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena banyak sekali kawan-kawan yang masuk, kawan-kawan yang menanyakan, kawan-kawan yang banyaknya cerita permasalahan di wilayahnya masing. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, kawan.